Halo semuanya, ini Shani dan sahabatnya, si boneka Kuromi. Hari ini Shani punya pertanyaan besar. Kuromi, kenapa ya kita harus belajar? Shani sadar. Belajar bukan cuma soal tugas sekolah, tapi tentang mencari jawaban atas rahasia dunia. Shani membayangkan pikirannya seperti taman bunga. Kata Shani, Kuromi, kalau kita tidak tahu mau menanam apa, taman kita tidak akan cantik. Inilah rahasianya. Pendidikan dimulai dengan memahami tujuan dan nilai-nilai indah di dalam hati kita. Supaya mimpinya terwujud, Shani mulai beraksi. Dia mengambil buku, catatan, dan merapikan meja belajarnya. Nah Kuromi, supaya taman kita tumbuh subur, kita butuh rencana dan pengaturan yang baik. Manajemen itu membuat perjalanan belajar kita jadi lebih teratur. Lihat betapa semangatnya Shani. Dia membagi waktu antara membaca, menggambar, dan bermain bersama Kuromi. Dengan manajemen yang tepat, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Shani belajar bahwa disiplin adalah kunci untuk mencapai kebebasan. Sekarang, Shani dan Kuromi sudah siap. Dengan filosofi sebagai kompas dan manajemen sebagai petanya, belajar jadi petualangan yang luar biasa. Nah, setelah ini, ayo kita bedah lebih dalam apa itu filsafat dan manajemen pendidikan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan. Sebelumnya nih, apa sih itu filsafat pendidikan? Sederhananya, filsafat pendidikan adalah pikiran di balik tindakan. Ini adalah cabang filsafat yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Jika sekolah adalah sebuah kapal, maka filsafat adalah kompas dan tujuannya. Nah, pasti dalam filsafat pendidikan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa kita harus belajar, mengapa kita harus mendidik dan dididik, seperti itu. Nah, intinya filsafat itu memberikan visi dan juga arah. Tanpa filsafat, pendidikan itu akan kehilangan arah. Lalu yang kedua yaitu apa itu manajemen pendidikan. Jika filsafat tadi adalah mengapa, maka manajemen pendidikan adalah bagaimana caranya. Manajemen pendidikan adalah proses mengolah semua sumber daya seperti manusia, uang, gedung, waktu secara efektif agar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan tadi jadi berjalan dengan lancar dan juga tercapai. Jika sekolah tadi adalah sebuah kapal, maka manajemen adalah mesin, kru, dan cara mengemudikannya. Manajemen akan memberikan sistem dan keteraturan, tapi manajemen visi pendidikan sehebat apapun akan berantakan karena tidak ada yang mengaturnya. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah fondasi atau akar dari setiap tindakan di sekolah. Ini menentukan kemana arah siswa akan dibawa. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu esensialisme dan perennialisme, yaitu fokus pada nilai-nilai luhur dan pengetahuan akademis yang sudah teruji waktu. Tujuannya adalah membentuk karakter yang disiplin dan cerdas secara intelektual. Lalu yang kedua yaitu progresivisme, yaitu pendidikan harus berpusat pada siswa. Belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Contohnya seperti diskusi, project based learning. Lalu yang ketiga yaitu eksistensialisme, yaitu menekankan pada kebebasan individu, yaitu sekolah adalah tempat bagi siswa untuk menemukan jati diri dan makna hidup mereka sendiri. Lalu yang keempat yaitu rekonstruksionisme, yaitu pendidikan bukanlah soal belajar tapi alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih adil dan juga demokratis. Lalu yang kedua yaitu teori manajemen pendidikan. Jika filsafat adalah kompasnya, maka manajemen adalah mesinnya. Ini adalah cara kita mengatur sumber daya seperti manusia, uang, dan juga sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama adalah fungsi klasik manajemen, yaitu untuk mengelola institusi pendidikan. Kita butuh 4 pilar, yaitu yang pertama adalah
planning atau perencanaan, yaitu seperti menentukan visi, misi, dan juga strategi dari sekolah. Lalu yang kedua yaitu organizing, yaitu perorganisasian, yaitu membagi tugas guru, staf, dan struktur organisasi. Lalu yang ketiga yaitu actuating, yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini adalah menggerakkan semua elemen untuk bekerja sesuai dengan rencana. Lalu yang keempat yaitu controlling, yaitu pengawasan, dan di sini akan terjadi yaitu evaluasi. Apakah tujuan pendidikan sudah tercapai? Lalu yang kedua yaitu teori manajemen modern, di mana fokusnya ini adalah pada kepuasan pelanggan, di mana pelanggan ini merujuk pada siswa dan juga orang tua melalui perbaikan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada juga manajemen berbasis sekolah, yaitu memberikan otonomi penuh kepada sekolah untuk mengelola rumah tangganya sendiri agar lebih lincah dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Lalu, apa sih hubungan keduanya antara filsafat pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan? Ibaratnya adalah manajemen pendidikan itu adalah sebuah kru, lalu filsafat itu adalah kapal. Tanpa manajemen atau sebuah kru tadi, maka kapal tersebut akan kehilangan arah dan terombang-ambing. Begitupun dengan sebaliknya. Filsafat tanpa manajemen hanya akan menjadi mimpi dan teori indah saja, dan manajemen tanpa filsafat akan menjadi sistem efisien secara teknis, tapi kehilangan arah dan juga nilai kemanusiaan. Jadi, pendidikan yang berhasil adalah ketika nilai-nilai filosofis dikelola dengan baik dan ada terdapat manajemen yang profesional. Mungkin itu saja yang kita akan bahas pada hari ini, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.